Bayangkan, seorang pemuda gembel yang selalu dipandang rendah, tidur di emperan toko dan makan dari sisa orang lain. Tak ada yang peduli, bahkan keluarganya sendiri menolak keberadaannya. Namun di suatu malam, di depan rumah sakit besar, ia melihat seorang wanita kaya yang sedang hamil tergeletak lemah. Ironisnya, keluarganya sendiri menolak menolong, menganggap wanita itu sebagai aib. Saat semua orang menjauh, pemuda gembel itu justru melangkah maju, dengan satu keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita lanjutkan kisah penuh haru ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di bawah agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untukmu semua. Semoga yang menonton kisah ini diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta dilapangkan segala urusan oleh Allah Ta'ala. Amin. Hujan baru saja reda ketika lampu kota menyisakan garis-garis cahaya di atas aspal yang mengilap. Di bawah kanopi seng sebuah toko kelontong yang sudah tutup, seorang pemuda menggulung tikarnya yang tipis. Namanya Ryan. Usianya belum genap 25, tetapi punggungnya sudah terbiasa kaku karena dingin trotoar. Jaket kumal yang dipakainya sudah tak lagi menghentikan angin. Namun ia tetap bersyukur karena malam ini tidak ada petugas yang mengusirnya. Ia menepuk-nepuk saku, memastikan uang receh hasil memungut botol plastik masih ada. Perutnya bergejolak, minta diisi. Ryan berdiri, memandangi langit yang jarang berbintang. Di kejauhan, suara sirene sesekali memecah lengang. Di seberang jalan tampak bangunan tinggi dengan huruf neon yang menyala lembut. Rumah sakit yang tak pernah tidur. Ia kerap menatapnya dari sini, bertanya-tanya seperti apa rasanya memasuki pintu yang dijaga satpam rapi itu tanpa dicurigai. Dunia di balik kaca bening seolah bumi lain. Dengan bau antiseptik, orang-orang berseragam, dan langkah-langkah cepat yang selalu punya tujuan. Ia menunduk, memungut kantong kresek berisi botol dan kaleng yang ia kumpulkan sejak sore. Tidak banyak, tapi cukup untuk sekadar bubur untuk sahur nanti. Suara sepeda motor melintas, menaburkan air ke kakinya. Ryan meringis, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Hidup mengajarinya banyak hal, termasuk bagaimana tidak cepat marah pada hal-hal yang tidak bisa ia ubah. Ia mengangkat pandang, menatap cermin basah di jendela toko. Lelaki dengan rambut yang sedikit terlalu panjang, mata yang cekung, wajah yang tidak jahat namun selalu dicurigai. Sore tadi, seorang ibu menyuruhnya menjauh dari anaknya di halte. Ryan hanya angkat tangan, mundur, lalu duduk lebih jauh. Pernah juga seorang penjaga warung menolak uang recehnya dengan wajah masam. Sudah berkali-kali ia dibilang sampah, pengganggu, beban. Keluarganya sendiri menyerah padanya sejak lama. Ayahnya meninggal, ibunya pergi entah kemana mengikuti suami baru, meninggalkan Ryan yang masih labil dengan kemarahan yang tak selesai. Ia sempat seminggu mencoba pulang ke rumah bibi di pinggir kota, tapi cemoohan yang tak bertepi membuatnya pergi lagi. Di pinggir trotoar, sepatu murahan yang basah membuat jarinya sedikit kebas. Ryan menatap lampu rambu yang berubah hijau. Ia melangkah, menyeberang menuju warung kecil yang masih buka dekat gerbang rumah sakit. Warung itu selalu hangat. Ada wajan beraroma bawang tumis, ada uap mie yang menenangkan. Pemiliknya, seorang bapak berperut buncit bernama Pak Ijo, sudah kenal Ryan. Tidak akrab, tapi cukup untuk mengatakan ingin pesan satu mangkok dengan telur setengah. Ryan duduk di bangku plastik, memeluk kedua lengannya, menunggu. Televisi kecil di sudut warung menyiarkan berita malam yang sibuk. Wajah-wajah pembawa acara dengan suara tenang yang membacakan kecelakaan, sidang, dan selebritas. Di tengah suara hujan sisa yang menitik dari talang, Ryan mendengar sesuatu yang lain. Dari gerbang rumah sakit, seorang perempuan berlari-lari kecil sambil menahan perut. Perutnya buncit, jilbabnya basah oleh gerimis. Di belakangnya, dua pria berpakaian rapi berjalan tergesa, salah satunya menatap layar ponsel tanpa naikkan wajah. Perempuan itu sempat berbalik, memanggil dengan suara nyaris pecah. Suara memohon yang seperti ditelan malam. Ia menahan rejan, meringis, lalu kembali melangkah menuju pintu masuk. Satpam membukakan pintu, perawat mendorong kursi roda. Dua pria rapi itu tertahan di depan pintu, lalu berbicara sebentar dengan satpam. Ryan menyipitkan mata, berusaha membaca gestur dari kejauhan. Sementara mangkok mie tiba di depannya, uap hangat menyapu wajahnya, menggoda untuk segera diseruput. Namun sesuatu pada tatapan perempuan itu,
Pada cara tangannya meremas sisi perut sambil menahan sakit, membuat Ryan sulit memalingkan pandang. Ia mengambil sumpit, meniup mie, namun telinganya terus menangkap potongan suara dari dekat gerbang. Suara pria rapi yang dingin, seperti sedang bernegosiasi tentang sesuatu yang bukan manusia. Ryan tidak paham semua, tetapi beberapa kata menyambar seperti kilat. Kata aib, kata malu, kata jangan terseret. Ia menarik napas, menunduk, mencoba fokus pada mie. Kunyahan pertama mengantar hangat ke lambung, namun lidahnya terasa hambar. Matanya berkedip pada layar televisi, lalu beralih lagi ke pintu rumah sakit. Perempuan itu kini duduk di kursi roda. Tubuhnya sedikit tersungkur, napasnya pendek. Seorang perawat menenangkan, menepuk punggung, lalu mendorong cepat. Dua pria rapi itu tidak ikut masuk. Mereka berdiri di luar, berbicara sebentar, lalu berbalik. Salah satunya membuka payung, yang lain menutup jasnya rapat. Mereka berjalan pergi menuju parkiran, seolah urusan mereka selesai. Secara refleks, Ryan bangkit, menyisakan separuh mie di mangkok. Pak Ijo menoleh, alisnya bertanya, tapi Ryan hanya meletakkan beberapa receh di meja, lalu berjalan cepat ke arah gerbang. Bau antiseptik segera menyergap hidung ketika ia melangkah melewati pintu geser. Lantai licin memantulkan lampu. Perawat lalu lalang, suara roda berangkar mencicit lirih, suara mesin monitor berdenting pelan. Ryan berdiri canggung, tak tahu harus kemana, hingga seorang satpam menatapnya dari balik meja. Tatapan yang menyapu dari ujung rambut hingga sepatu basah. Ryan merasakan panas di belakang tenggorokannya. Ia tahu tatapan itu. Ia mengangguk sopan, menahan diri untuk tidak berbalik. Dari lorong kiri, suara perempuan tadi terdengar lirih seperti merintih. Dua perawat mendorongnya ke sebuah ruangan dengan tulisan bersinar, ruang bersalin. Seorang dokter menyusul dengan langkah lebar, memanggil suster lain untuk menyiapkan sesuatu. Ryan tidak berniat ikut campur. Ia hanya berdiri, menelan ludah, dan berbisik dalam hati agar perempuan itu selamat bersama bayi yang ia kandung. Namun dari balik konter administrasi, terdengar percakapan yang tak sengaja mengalir ke telinganya. Seorang petugas menyebutkan layar komputer, menyebut tidak ada keluarga yang melakukan pendaftaran resmi. Perawat lain menyahut, suara rendah namun jelas, mengatakan pasien butuh donor cepat karena tekanan darah turun. Darah yang sama, golongan yang jarang di malam sesepi ini. Ryan mematung. Ia teringat secari kartu donor lama yang dulu ia bawa, entah kini terselip di mana. Beberapa tahun lalu, saat masih tinggal di rumah bibi, seorang tetangga butuh darah. Ryan waktu itu ikut mengantri, degup jantungnya kencang, tetapi prosesnya tidak menyakitkan seperti bayangannya. Ia ingat rasa logam di lidah, rasa lemah yang sebentar. Ia ingat suster berkata golongan darahnya termasuk yang jarang, dan ia pernah diminta untuk datang lagi bila berkenan. Ia melangkah lebih dekat ke konter, namun satpam segera mengangkat tangan, memberi batas. Ryan berhenti, menunduk, mencoba menyusun kata. Suaranya keluar pelan, tetapi cukup terdengar oleh petugas yang kebetulan memandang. Ia berkata mungkin ia bisa membantu. Petugas itu mengerutkan dahi, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, ragu yang terasa seperti duri di kulit. Namun perempuan di sebelahnya, seorang perawat muda, memiringkan kepala, lalu bertanya golongan darah Ryan. Ryan menyebutnya. Perawat itu menatap layar, lalu pupilnya melebar seperti menemukan pecahan bintang. Ia memanggil seseorang, suaranya berubah cepat. Ada semacam kelegaan yang merayap ke udara, tipis namun terasa. Saat itulah, dua pria rapi yang tadi pergi muncul kembali di pintu. Mereka bertanya apakah prosedur sudah berjalan, apakah semuanya aman. Suara mereka terdengar datar, namun sorot mata mereka menyimpan kegelisahan yang ditutup rapat. Petugas administrasi menjelaskan tentang persetujuan, tentang biaya, tentang prosedur yang memerlukan tanda tangan keluarga. Salah satu pria rapi menghembuskan napas panjang, seperti menimbang reputasi yang tak terlihat. Ia menyebut kata keluarga besar, kata menjaga nama, kata menunggu. Perawat yang tadi menemukan kecocokan darah menatap mereka sejenak, lalu menatap Ryan dengan sorot mata berbeda, seperti meminta waktu yang tidak ada. Ryan merasakan dunia menyempit menjadi suara detik jam dinding. Ia berpaling ke kiri, ke arah lorong di mana perempuan itu barusan didorong. Ia membayangkan seseorang yang kesakitan menunggu sesuatu yang bisa ia berikan.
Ia membayangkan bayi yang belum melihat cahaya, menggantung pada angka-angka di layar monitor, pada tetes yang mengalir lambat. Tiba-tiba, hal-hal kecil tentang dirinya menjadi tidak penting. Jaket kumal, sepatu basah, recik hujan di ujung rambut. Ada sesuatu yang kencang dan jernih timbul di dadanya. Sesuatu yang membuat kedua kakinya berani selangkah lebih maju. Ia menatap perawat itu lagi dan berkata ia siap. Kata siap meluncur tanpa gemetar. Seperti ia telah menabung keberanian sejak lama dan baru malam ini mencairkannya. Perawat itu mengangguk, cepat namun hangat. Satpam masih ragu, tetapi dokter yang baru datang menghentikan langkah, memandang Ryan beberapa detik, lalu berkata satu kalimat yang membuka pintu. Silakan ikut saya. Lorong itu, yang tadi tampak dingin dan jauh, kini memanjang seperti jalur yang mengundang. Ryan berjalan mengikuti dokter, melewati poster tentang kesehatan ibu dan anak, melewati mesin yang berdengung halus, melewati bangku tunggu tempat seorang suami muda menunduk memegang tas kain. Di dinding tergantung jam bundar, jarum detiknya memecah malam menjadi irisan halus. Ryan menatap jarum itu sejenak dan tersenyum kecil, menyadari bahwa malam ini mungkin akan mengubah sesuatu yang lebih besar dari sekadar perut kenyang atau tempat tidur yang kering. Mereka tiba di ruang kecil bercahaya putih. Di meja, seorang perawat menyiapkan peralatan, sarung tangan, kapas, jarum, kantong yang tampak kosong menunggu arus merah. Perawat menatap Ryan, bertanya apakah ia sudah makan, apakah ia pusing, apakah ia pernah donor sebelumnya. Ryan mengangguk pada pertanyaan yang ia mengerti, menjawab seadanya pada yang ia lupa. Dokter mengulurkan formulir, menjelaskan dengan suara tenang. Ryan membaca sebisanya. Ia menulis namanya dengan huruf yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena pena yang licin di tangan basah. Di luar, hujan kembali turun, mengetuk kaca seperti jemari kecil yang tak sabar. Suara langkah bergegas mengisi koridor. Dari ruang bersalin, samar-samar terdengar instruksi cepat, seperti orkestra yang bergerak menuju nada tinggi. Ryan duduk di kursi donor, merapikan posisi lengan, menatap langit-langit agar tidak melihat jarum terlalu lama. Perawat mengikat lengan atasnya, menepuk pelan kulit untuk mencari jalur, lalu berkata napas yang panjang. Ryan menarik napas. Ia memejamkan mata, membiarkan satu rasa perih singkat lewat, lalu merasakan hangat yang mengalir. Waktu seakan menelan diri sendiri di ruangan itu. Ryan menatap kantong yang perlahan mengisi, merah gelap seperti senja yang dikentalkan. Perawat mencatat sesuatu, sesekali menoleh, bertanya apakah ia baik-baik saja. Ryan mengangguk, bibirnya terangkat sedikit. Di kepalanya, muncul gambar-gambar yang tak pernah ia kira akan datang bersama rasa lelah yang pelan. Wajah ayahnya yang memudar, tangan bibi yang kasar, pintu yang sering tertutup. Semua itu tiba-tiba terasa ringan, seperti benda-benda di dalam kotak yang terangkat satu persatu. Di lorong, langkah-langkah berhenti. Dua pria rapi berdiri di ambang, menatap ke dalam dengan wajah yang sulit dibaca. Ada gurau terkejut, ada semacam rasa bersalah yang kering, ada juga sisa keangkuhan yang belum luntur. Dokter menoleh sekilas, memberikan isyarat agar tidak mengganggu. Salah satu dari mereka menelan ludah, lalu memalingkan wajah. Ryan tidak lagi memedulikan mereka. Matanya tertuju pada kantong yang hampir penuh, pada tetesan terakhir yang jatuh seperti tanda tangan kecil dari malam. Ketika perawat melepas selang dan menekan kapas pada lukanya, Ryan merasakan hangat lain merayap, bukan dari darah yang pergi, tetapi dari sesuatu yang diam-diam kembali. Ia disuruh duduk beberapa menit, diberi minuman manis dan biskuit. Tangannya sedikit dingin. Ia menggenggam gelas kertas itu, menatap jendela yang berkabut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa berada di tempat yang tepat. Di ujung lorong, pintu ruang bersalin terbuka sesaat. Perawat berlari kecil membawa kantong darah ke dalam. Ruangan hening sepersekian detik, lalu kehidupan di dalam rumah sakit menghela napas baru. Ryan memejamkan mata, tidak berdoa dengan kalimat yang panjang, hanya berbisik dalam hati agar semua berjalan baik. Di balik kaca, lampu ruang bersalin menyala lebih terang. Suara dokter terdengar mantap, suara perawat merespons cepat. Ryan duduk diam, mendengarkan simfoni yang tidak pernah ia bayangkan akan jadi bagian dari dirinya. Malam mengencang di luar, sementara waktu di dalam ruangan kecil itu seolah melambat, menunggu sesuatu yang belum bernama. Lorong rumah sakit masih berbau antiseptik yang menusuk,
bercampur dengan bau keringat para petugas yang tak henti berlari. Ryan duduk di kursi donor sambil menahan rasa lemas. Gelas plastik berisi air manis sudah habis diminumnya. Namun gemetar di jemarinya belum juga reda. Cahaya lampu neon terasa terlalu terang, membuat kepalanya sedikit berkunang-kunang. Meski begitu, hatinya justru terasa hangat. Ia tahu darahnya kini sedang berjuang di tubuh seorang perempuan yang bahkan ia tidak kenal namanya. Pintu ruang bersalin terbuka sebentar. Seorang perawat berlari kecil keluar, wajahnya tegang, lalu kembali masuk membawa alat tambahan. Dari celah pintu, samar-samar terdengar suara perempuan merintih panjang, diikuti instruksi dokter yang tegas. Tekanan masih rendah. Cepat hubungkan donor baru, teriak seorang suara dari dalam. Kata-kata itu membuat Ryan semakin menggenggam erat lututnya. Ia tak paham detail medis, tapi ia tahu nyawa sedang dipertaruhkan. Dua pria rapi yang tadi menolak masuk masih berdiri di dekat pintu, gelisah. Sesekali mereka melirik ke arah Ryan. Sorot mata mereka penuh pertentangan, seperti menimbang harga diri melawan kenyataan. Salah satunya berbisik lirih, "Kita tidak bisa ikut campur. Ini semua akan jadi aib kalau sampai diketahui." Yang satunya lagi hanya diam. Wajahnya pucat meski jas mahal melekat di tubuhnya. Mereka memilih menyingkir ke pojok lorong. Namun telinga Ryan sempat menangkap bisik-bisik itu. Kata, "Aib," lagi-lagi menusuk telinganya, membuat dadanya sesak. Betapa mudahnya orang kaya menukar nyawa dengan gengsi. Seorang perawat muda menghampiri Ryan, wajahnya lembut meski tegang. "Mas, terima kasih. Darah Mas benar-benar cocok. Kondisinya kritis, tapi kita berusaha semampu mungkin. Mas jangan berdiri dulu, duduk saja di sini." Ryan hanya mengangguk, menatap lantai yang memantulkan cahaya lampu. Hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Di satu sisi ia takut, di sisi lain ia merasakan arti keberadaannya yang selama ini diragukan orang. Beberapa menit berlalu. Suara-suara dari ruang bersalin terdengar semakin cepat, semakin menegangkan. Hingga akhirnya, sebuah suara bayi menangis nyaring menembus dinding ruangan. Tangisan itu melengking, keras, dan panjang, memecah keheningan malam. Semua orang di lorong refleks menoleh. Dua pria rapi itu saling bertukar pandang, wajah mereka berubah pucat sekaligus lega. Perawat muda yang tadi berbicara dengan Ryan menutup mulutnya sebentar, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, bayinya lahir," bisiknya pelan. Ryan mematung. Tangisan bayi itu bagai alunan musik yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suara kehidupan yang lahir dari kegelapan, suara yang mungkin tidak akan ada bila ia tidak mengulurkan lengan tadi. Matanya panas, tapi ia menahan diri agar tidak menangis. Ia menunduk, membiarkan rambut basahnya menutupi wajah. Tak lama, pintu ruang bersalin terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya penuh keringat namun tersenyum lega. "Ibu selamat. Bayinya juga selamat. Terima kasih untuk donor tadi. Kalau tidak, mungkin kita tak bisa menyelamatkan keduanya." Kalimat itu mengarah pada Ryan. Semua orang di lorong otomatis menoleh padanya. Dua pria rapi itu terdiam, seolah dunia menampar wajah mereka. Salah satu menelan ludah, mencoba membuka mulut, namun suaranya tercekat. Mereka menatap Ryan yang masih duduk di kursi donor dengan wajah pucat dan pakaian kumal. Bayangan mereka tentang sampah masyarakat kini berbalik menjadi sosok pahlawan yang justru menyelamatkan kehormatan keluarga mereka sendiri. Dokter kembali masuk. Perawat yang tadi mendampingi Ryan menepuk pundaknya lembut. "Mas, ini bukan hal kecil. Mas sudah jadi penyelamat malam ini." Kalimat itu menggema lama di telinga Ryan. "Peni elamat." Kata yang tak pernah sekalipun disematkan padanya. Ia yang biasa disebut pengganggu, pemalas, pecundang, kini disebut penyelamat. Ryan menegakkan duduknya, meski tubuhnya masih goyah. Dalam hati ia hanya berbisik lirih. "Ya Allah, terima kasih masih memberi arti untukku." Tak lama kemudian, seorang perawat lain keluar sambil membawa bungkusan kecil. "Mas, ini ada roti dan susu dari pihak rumah sakit. Tolong diterima ya, biar tubuh Mas cepat pulih." Ryan menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menunduk hormat, bibirnya tak berhenti mengucap terima kasih meski suaranya hampir tak terdengar. Di sudut lorong, dua pria rapi itu masih terdiam. Mereka seolah diseret dalam pusaran rasa malu yang mendalam.
Tadi mereka begitu lantang menolak, menyebut kehamilan itu aib, bahkan memilih meninggalkan perempuan yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Namun justru seorang pemuda gembel, yang tak punya apa-apa, rela memberikan darahnya tanpa pamrih. Tangisan bayi kembali terdengar dari dalam, lebih nyaring dan lebih kuat. Suara itu seakan menjadi saksi betapa malam itu bukan hanya kelahiran seorang anak, melainkan juga kelahiran harga diri seorang pemuda yang selama ini dianggap tak ada. Ryan menggenggam bungkusan roti di tangannya, matanya menerawang jauh. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah hidupnya akan tetap sama, atau akan berubah. Namun yang jelas, malam ini ia telah mengukir sesuatu yang tak bisa dihapus. Bukti bahwa seorang gembel pun punya arti besar dalam hidup orang lain. Lorong rumah sakit terus dipenuhi langkah dan suara. Namun di hati Ryan hanya ada satu hal yang bergetar. Perasaan bahwa hidupnya akhirnya berarti. Malam itu, darahnya bukan hanya menyelamatkan nyawa seorang ibu dan bayinya, tapi juga mulai menyalakan api kecil yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Malam semakin dalam, jarum jam di dinding rumah sakit telah melewati pukul 2 dini hari. Lorong yang tadinya riuh kini mulai mereda, namun masih ada sisa langkah perawat dan dengung mesin infus dari balik pintu. Ryan duduk bersandar di kursi tunggu. Tubuhnya lelah, matanya berat, tetapi pikirannya justru penuh gelombang yang tak bisa ia hentikan. Tangisan bayi tadi masih terngiang-ngiang di telinganya, seolah sebuah nyanyian yang tak pernah ia miliki dalam hidup. Di hadapannya, dua pria rapi masih berdiri. Mereka kini tak lagi tegak penuh wibawa seperti sebelumnya. Jas mahal mereka basah di bagian pundak, dasi yang semula tertata kini tampak longgar. Wajah mereka menunduk, tatapan mata tak pernah benar-benar berani bertemu dengan mata Ryan. Seperti ada dinding malu yang tebal memisahkan mereka. Salah satu dari pria itu akhirnya melangkah mendekat. Suaranya serak, seakan dipaksa keluar dari tenggorokan yang kering. "Terima kasih, karena darahmu, adikku dan anaknya selamat." Ia berhenti sebentar, menundukkan kepala, lalu melanjutkan, Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa." Ryan memandangnya sebentar, lalu menunduk. Tidak ada kebencian di wajahnya, meski jelas ia mendengar bagaimana mereka menolak perempuan itu sebelumnya. Ia hanya menjawab lirih, "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memberikan apa yang saya bisa." Kalimat sederhana itu justru membuat pria itu semakin salah tingkah. Pria yang lain, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan suara pelan. Kami hilaf. Kami terlalu sibuk memikirkan nama keluarga. Padahal, nyawa jauh lebih penting. Malam ini, engkau telah menyelamatkan kehormatan yang coba kami jaga dengan cara salah." Ucapannya putus-putus, matanya berair. Tapi segera ia sapu dengan punggung tangan. Ryan tidak membalas dengan kata-kata panjang. Ia hanya menatap lantai, meremas roti di genggamannya yang belum sempat ia makan. Di dalam hatinya, ia merasa asing dengan pemandangan ini. Orang-orang berpakaian mahal, dengan wajah bersih dan aroma parfum mahal, justru menunduk kepadanya. Seorang pemuda gembel yang biasa diusir dari pasar dan dijauhi anak-anak kecil. Suasana hening cukup lama. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi udara. Hingga akhirnya, pintu ruang bersalin terbuka perlahan. Seorang perawat keluar, membawa bayi mungil yang terbungkus kain putih. Wajah bayi itu merah merona. Matanya masih terpejam rapat. Tangisannya tadi sudah reda, berganti dengan tidur yang damai. "Alhamdulillah, ibu dan bayi dalam kondisi stabil," ujar perawat dengan senyum lega. Ia memandang sekilas ke arah Ryan, seakan memberi tanda bahwa jasa pemuda inilah yang membuat keajaiban itu mungkin. Bayi kecil itu kemudian diserahkan kepada salah satu pria rapi, yang ternyata adalah paman dari bayi tersebut. Tangannya gemetar saat menerima, matanya berair, dan ia menatap Ryan lagi. "Ini, semua karena kamu," ucapnya lirih. Ryan tersenyum tipis. "Bukan karena saya. Karena Allah yang masih memberi kesempatan." Ia melirik bayi itu sebentar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar berharga. Ada nyawa baru di dunia ini yang bisa bernafas berkat setetes darahnya. Perawat kemudian meminta mereka untuk tidak berlama-lama di lorong. Bayi harus segera dibawa kembali ke ruang perawatan agar tetap hangat. Kedua pria rapi itu mengikuti perawat masuk, meninggalkan Ryan yang masih duduk sendiri. Ryan menengadah, menatap langit-langit putih. Lalu ia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia,
melainkan tawa heran pada takdir. Betapa aneh jalan hidup ini. Ia yang tak diakui keluarganya, malam ini justru menjadi penopang nyawa orang lain yang terlahir dari keluarga terpandang. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar mendekat. Perawat muda yang sebelumnya menemaninya kembali muncul dengan senyum ramah. "Mas, ibu yang melahirkan ingin bertemu denganmu. Tapi mungkin Mas harus istirahat dulu. Masih kuat?" Ryan sedikit terkejut. "Bertemu? Dengan saya?" Perawat itu mengangguk. "Iya, beliau ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Kalau Mas tidak keberatan, mari saya antar." Meski tubuhnya lemas, ada kekuatan aneh yang membuat Ryan berdiri. Ia mengikuti perawat menyusuri lorong yang kini lebih sepi. Langkahnya perlahan, seakan setiap detik memberi jeda untuk menyiapkan hatinya. Di dalam ruang rawat, lampu tidak seterang lorong. Ada aroma obat bercampur wangi lembut minyak kayu putih. Di atas ranjang, seorang perempuan berbaring. Wajahnya pucat namun ada senyum hangat di bibirnya. Tangan kirinya mengusap pelan kepala bayi yang tidur di sampingnya. Saat Ryan masuk, mata perempuan itu langsung berbinar. "Kamu, yang sudah mendonorkan darah, kan?" Suaranya lirih, namun jelas penuh haru. Ryan mengangguk, menunduk dalam-dalam. "Iya, Bu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Air mata menetes di sudut mata perempuan itu. Ia mengulurkan tangan lemah, seakan ingin menggenggam. Ryan ragu sebentar, lalu maju dan menyentuh tangannya. Dingin namun penuh syukur. "Kalau bukan karena kamu, mungkin saya dan anak ini tidak akan selamat. Semoga Allah membalas kebaikanmu berlipat-lipat," bisiknya. Ryan terdiam. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam hatinya. Selama ini, tak ada satupun yang pernah berkata begitu padanya. Bahkan keluarganya sendiri hanya tahu cara meremehkan, mengusir, dan menolak. Kini seorang perempuan kaya, yang baru saja selamat dari maut, memanggilnya sebagai penyelamat. Tiba-tiba pintu ruang rawat terbuka, dan dua pria rapi itu masuk. Mereka menunduk dalam-dalam di hadapan sang perempuan. "Maafkan kami," ucap salah satunya dengan suara parau. "Kami terlalu takut pada omongan orang. Padahal seharusnya kami ada di sisimu. Kami salah besar." Perempuan itu hanya menatap mereka lama. "Kalian meninggalkan aku di saat aku paling butuh. Tapi Allah mengirimkan orang yang lebih mulia daripada kalian, meski dia tidak punya apa-apa." Pandangannya bergeser pada Ryan yang masih berdiri di sisi ranjang. Kedua pria itu pun ikut menatap Ryan, wajah mereka penuh penyesalan. Salah satu akhirnya berkata lirih, "Kami benar-benar berhutang budi padamu." Ryan hanya menunduk. "Saya tidak ingin balasan apa-apa. Saya hanya ingin melihat ibu dan bayi sehat." Hening menyelimuti ruangan. Bayi kecil itu bergerak pelan, menguap, lalu kembali tertidur dengan tenang. Semua mata tertuju padanya, seakan bayi itu menjadi simbol bahwa malam ini bukan sekadar kelahiran seorang anak, tetapi juga kelahiran sebuah kebenaran, bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh pakaian, harta, atau nama keluarga, melainkan oleh keikhlasan hati. Ryan perlahan mundur. Ia merasa tak pantas berlama-lama di sana. Namun sebelum ia melangkah keluar, perempuan itu kembali bersuara. "Tolong, jangan pergi terlalu cepat. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Kamu sudah jadi bagian dari hidup anakku." Kata-kata itu membuat langkah Ryan terhenti. Hatinya bergetar, seakan pintu masa depan baru terbuka. Ia menoleh sebentar, menatap perempuan itu dengan mata yang basah. "Insya Allah, Bu," jawabnya lirih, sebelum akhirnya keluar dari ruangan dengan langkah berat yang penuh harapan baru. Di lorong, ia berhenti sejenak. Tangannya menggenggam bungkusan roti yang mulai hancur karena tadi tertekan. Namun kali ini ia tidak peduli. Senyum kecil terukir di wajahnya. Senyum yang jarang muncul. Malam ini, ia bukan lagi gembel yang diremehkan. Ia adalah seseorang yang berarti, dan dunia baru saja mengakuinya. Fajar mulai merayap di balik kaca rumah sakit. Cahaya oranye pucat menembus tirai tipis, perlahan mengusir gelap yang membungkus malam panjang itu. Ryan masih duduk di bangku lorong. Tubuhnya terbungkuk, kepala hampir jatuh ke dada karena kantuk. Sisa lelah akibat donor darah belum hilang, namun hatinya terasa lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Di sekitar lorong, suasana mulai hidup kembali. Perawat mengganti shift,
Dokter datang dengan wajah segar, dan suara roda berangkar terdengar lagi, seperti musik pagi yang rutin. Ryan mengucek matanya, lalu berdiri. Ia berjalan pelan ke arah warung kecil dekat gerbang rumah sakit. Warung itu sudah mulai membuka. Aroma kopi hitam dan gorengan menguar ke udara. Pak Ijo, pemilik warung, melirik kaget melihat Ryan. Waduh, kamu sudah bangun? Semalam aku lihat kamu ikut masuk rumah sakit. Ada apa? Tanyanya sambil menuang teh hangat. Ryan tersenyum samar. Ada orang butuh darah. Kebetulan cocok sama saya. Jadi saya donor. Pak Ijo terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan wajah kagum. Kamu luar biasa, Yan. Jarang-jarang ada orang mau rela begitu. Apalagi kamu sendiri sering susah makan. Ia meletakkan sepiring gorengan di depan Ryan. Ini gratis. Makanlah, biar kuat. Ryan sempat menolak, namun akhirnya menerima dengan senyum kecil. Ia menggigit tempe goreng hangat. Rasa gurihnya membuat perut yang kosong semalaman sedikit tenang. Ia minum teh manis perlahan, merasakan kehangatan menjalar hingga ke dada. Belum sempat ia menghabiskan gorengan, langkah sepatu terdengar mendekat. Dua pria rapi yang semalam menunduk kepadanya kini berdiri di depan warung. Wajah mereka masih tegang, meski kini lebih tenang daripada malam tadi. Mas, salah satu dari mereka membuka suara. Kami ingin bicara sebentar. Ryan berhenti mengunyah. Matanya terangkat, menatap mereka tanpa banyak ekspresi. Boleh kami duduk? Tanya pria itu lagi. Ryan hanya mengangguk pelan. Mereka pun duduk di bangku warung. Aroma kopi bercampur dengan udara pagi yang mulai ramai. Pak Ijo melirik heran. Jarang sekali orang-orang berdasi seperti itu singgah ke warungnya. Pria pertama yang bernama Arya, menghela napas panjang. Semalam, engkau sudah menyelamatkan adikku dan anaknya. Aku malu. Kami terlalu sibuk menjaga nama keluarga, sampai melupakan arti nyawa. Kalau saja tidak ada kamu, suaranya tercekat. Ia menunduk lagi, jemarinya meremas gelas kopi yang dipesannya. Pria kedua, Dharma, menimpali dengan suara lirih. Kami ingin meminta maaf. Bukan hanya untuk sikap kami semalam, tapi juga karena, jujur saja, kami dulu sering melihatmu di jalan dan ikut meremehkan. Kami pikir kamu hanya sampah kota. Tapi ternyata, justru kamu yang paling berhati mulia. Kata-kata itu menusuk hati Ryan, tapi bukan sebagai luka, melainkan sebagai obat yang jarang ia dapatkan. Selama ini, ia hanya mendengar cemooh, hinaan, dan tatapan jijik. Kini, untuk pertama kalinya, orang-orang berpakaian rapi itu mengakui kesalahannya padanya. Ryan menunduk, mencoba menahan gejolak dalam dada. Ia menjawab lirih, saya tidak menyimpan dendam. Saya juga manusia biasa. Kalau saya bisa membantu, saya lakukan. Tidak lebih. Mereka terdiam. Pak Ijo yang mendengar percakapan itu menepuk pundak Ryan, seakan berkata tanpa suara bahwa ia bangga. Tak lama kemudian, seorang perawat datang menghampiri warung. Nafasnya sedikit terengah, namun wajahnya ramah. Mas Ryan, Bu Intan, pasien yang kemarin melahirkan, ingin menemuimu lagi. Beliau sudah lebih kuat, dan katanya, ingin bicara langsung. Ryan kaget. Sekarang? Perawat itu mengangguk. Iya. Kalau Mas tidak keberatan, mari ikut saya. Ryan berdiri, menepuk celana yang lusuh, lalu mengikuti langkah perawat. Dua pria rapi itu ikut bangkit. Wajah mereka masih penuh rasa bersalah. Mereka berjalan bersama melewati lorong rumah sakit yang kini penuh cahaya pagi. Di ruang rawat, Intan, wanita kaya yang ia selamatkan, sudah duduk bersandar di ranjang. Wajahnya masih pucat, namun senyumnya hangat. Bayi kecilnya tidur damai di sampingnya, dibalut kain putih. Saat melihat Ryan masuk, matanya langsung berbinar. Kamu datang. Suara Intan lirih, namun penuh rasa syukur. Ia mengulurkan tangan lemah ke arah Ryan. Ryan mendekat, lalu menyentuh tangannya dengan hati-hati. Bagaimana kondisi ibu? Tanyanya pelan. Alhamdulillah, jauh lebih baik. Semua berkat Allah dan bantuanmu. Jawab Intan dengan mata berkaca-kaca. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu. Kamu bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga anakku. Tangis pelan terdengar dari tenggorokannya.
Dua pria rapi yang berdiri di sudut menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap wajah Intan. Ryan hanya menjawab dengan suara rendah, "Saya tidak minta balasan apapun, Bu. Yang penting ibu dan bayi sehat." Namun Intan menggeleng. "Tidak, kamu harus mendapat sesuatu. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Kamu sudah jadi bagian dari hidupku dan anak ini. Aku tidak bisa melupakanmu." Kalimat itu membuat dada Ryan bergetar hebat. Ia tak pernah sekalipun mendengar ada orang ingin mengenalnya lebih dekat. Apalagi seseorang seperti Intan. Dharma, salah satu pria rapi itu, akhirnya bicara. "Ryan, mulai sekarang, kamu bukan orang asing bagi keluarga kami. Apapun yang orang lain katakan, kamu sudah jadi pahlawan di mata kami." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Hanya suara napas bayi yang tenang terdengar, seakan menjadi saksi sebuah ikatan baru yang terjalin. Ryan menunduk. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia mengusap cepat, malu jika terlihat. Namun Intan melihatnya, dan berkata lembut, "Jangan tahan tangismu. Air mata itu saksi bahwa hatimu bersih." Ryan akhirnya menunduk lebih dalam, bahunya bergetar. Semua luka, hinaan, dan penolakan yang ia simpan selama ini, perlahan pecah bersama air mata. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa diterima. Matahari semakin naik, cahaya hangat masuk melalui jendela. Hari itu, rumah sakit yang dingin menjadi saksi bahwa seorang pemuda gembel, yang selama ini diremehkan, kini berdiri di tengah orang-orang yang menunduk kepadanya. Dan semua itu, berawal dari setetes darah yang ia berikan dengan ikhlas. Matahari telah tinggi, sinarnya menembus kaca besar rumah sakit, memantul di lantai yang mengilap. Aktivitas pagi semakin ramai, orang lalu lalang dengan berbagai urusan. Namun bagi Ryan, pagi ini terasa berbeda. Ia duduk di kursi tunggu dekat ruang rawat Intan, ditemani secangkir teh manis hangat yang diberikan perawat. Tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya penuh rasa syukur. Di dalam ruang rawat, Intan beristirahat sambil sesekali mengusap bayi mungil di sisinya. Wajahnya kini lebih segar, meski masih pucat. Dua pria rapi yang semalam penuh penyesalan kini terlihat sibuk menerima telepon dari anggota keluarga lain. Bisik-bisik mereka terdengar samar di lorong. Kata, "Keluarga besar, nama baik, dan jangan bocor ke media," berulang kali disebut. Ryan mendengarnya sekilas, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin mencampuri urusan mereka lebih jauh. Meski begitu, ada rasa asing yang tumbuh dalam dadanya. Malam tadi, ia merasa begitu berarti, tapi pagi ini, ketika keluarga besar Intan mulai berdatangan, sorot mata yang menghujani dirinya kembali berubah. Satu persatu kerabat Intan berdatangan. Mereka datang dengan mobil mewah, berpakaian rapi, dan wangi parfum mahal. Di wajah mereka terpampang ekspresi lega sekaligus tegang. Begitu memasuki ruang rawat, mereka langsung menghujani Intan dengan pertanyaan, menanyakan kondisinya, menanyakan bayi yang baru lahir. Namun tak ada satupun yang bertanya tentang siapa penyelamat sebenarnya. Ryan berdiri di luar pintu, hanya menatap dari celah kecil. Ia melihat senyum Intan yang lemah, mendengar suara kerabat yang cerewet, dan merasakan jarak yang tiba-tiba terbentang. Hatinya mulai terasa dingin. Ia tahu posisinya bukan siapa-siapa di mata mereka. Salah satu wanita paruh baya, mungkin tante dari Intan, sempat melirik ke arahnya. Tatapannya menusuk, penuh curiga. Ia mendekati Arya dan Dharma, lalu berbisik dengan nada tajam. "Siapa pemuda kumal di luar itu? Kenapa ada di sini?" Arya menelan ludah. "Dia, yang mendonorkan darah semalam. Kalau bukan karena dia, Intan dan bayinya mungkin tak selamat." Wanita itu mengerutkan dahi, lalu menutup mulut dengan kipas kecilnya. "Astagfirullah. Masa orang seperti itu yang menyelamatkan? Apa tidak ada donor lain? Bagaimana kalau berita ini tersebar? Bayangkan malu keluarga." Kalimat itu menusuk hati Ryan seperti pisau. Ia mendengarnya jelas. Kepalanya menunduk, tangan mengepal di sisi tubuh. Semua penghargaan dan ucapan terima kasih semalam seakan hilang begitu saja di udara. Namun sebelum wanita itu melanjutkan ucapannya, suara Intan terdengar dari dalam. "Tolong jangan bicara begitu. Kalau bukan karena Ryan, aku tidak mungkin ada di sini sekarang." Suaranya tegas,
meski tubuhnya masih lemah. Semua orang di ruangan terdiam sejenak. Wanita itu menoleh, kaget. Intan, kamu serius? Intan mengangguk. Iya. Ryan bukan hanya penyelamatku, tapi juga anak ini. Dia bukan aib. Dia malaikat yang dikirim Allah di saat aku hampir kehilangan nyawa. Suasana hening. Beberapa kerabat saling berpandangan, wajah mereka sulit dibaca. Ada yang tampak malu, ada yang kesal, dan ada yang berusaha menutupi rasa tidak suka dengan senyum kaku. Ryan yang masih berdiri di luar pintu, mendengar semua itu. Matanya basah. Namun kali ini bukan hanya karena haru, melainkan juga karena rasa sakit bercampur syukur. Ia tidak tahu harus tetap tinggal atau pergi. Tak lama kemudian, salah satu kerabat lelaki, berpakaian sangat mewah, keluar dari ruangan. Ia menatap Ryan dari ujung kepala hingga kaki, lalu mendekat. Hei, anak muda. Terima kasih sudah menolong. Tapi urusan keluarga kami biar kami yang tangani. Kamu tidak perlu ikut campur lebih jauh. Mengerti? Katanya dengan suara rendah namun tegas. Ryan menelan ludah, hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin membuat keributan. Namun saat pria itu kembali masuk ke dalam, perawat muda yang sejak awal mendampingi Ryan berdiri di sampingnya. Jangan pedulikan kata-kata mereka. Mas, saya lihat sendiri bagaimana Mas berkorban. Kebenaran itu tidak bisa ditutup dengan uang atau nama besar. Ryan menoleh, menatap perawat itu dengan mata basah. Terima kasih. Kata-kata itu cukup berarti buat saya. Hari berjalan lambat. Ryan masih duduk di lorong, menunggu entah apa. Beberapa kali ia berpikir untuk pergi saja, kembali ke tempat tidurnya di perantoko. Namun setiap kali ia hendak melangkah, hatinya terasa berat. Ada ikatan aneh yang kini membuatnya sulit pergi. Seakan bayi mungil di ruang rawat itu menariknya untuk tetap bertahan. Menjelang siang, Intan kembali meminta agar Ryan masuk. Dengan langkah ragu, ia kembali mendekati ranjang. Intan tersenyum, meski di sekelilingnya masih banyak kerabat. Ryan, aku ingin kamu menggendong bayiku sebentar. Kerabat-kerabatnya sontak terkejut. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Astagfirullah. Bayi baru lahir digendong orang jalanan, bisik salah satu. Namun Intan mengabaikan mereka. Ia mengangkat bayinya, lalu menyerahkannya pada Ryan. Terimalah. Bayi ini selamat berkatmu. Biarkan dia mengenal aroma penyelamatnya. Ryan gemetar saat menerima bayi mungil itu. Tangannya kaku, takut menjatuhkan. Namun begitu tubuh kecil itu berada di lengannya, perasaan hangat menjalari seluruh tubuhnya. Bayi itu bergerak pelan, menguap, lalu tenang di pelukannya. Air mata Ryan jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menatap bayi itu lama, seakan menemukan alasan baru untuk hidup. Semoga kau tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya, bisiknya. Kerabat-kerabat di ruangan terdiam. Meski beberapa masih menatap dengan sinis, namun sebagian lain tampak luluh melihat pemandangan itu. Arya dan Dharma pun menunduk, tak mampu menahan rasa haru. Intan tersenyum bahagia melihatnya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi orang asing, Ryan. Kamu adalah bagian dari cerita keluarga ini, suka atau tidak. Kalimat itu bergema di ruangan, menusuk setiap telinga yang mendengarnya. Ryan menunduk, air mata masih jatuh, tetapi senyum tipis terukir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diakui. Meski masih ada bisikan iri di balik senyum-senyum kerabat Intan. Dan disitulah awal mula konflik baru akan tumbuh. Karena tidak semua orang rela seorang gembel mendapat tempat di tengah keluarga terpandang. Hari-hari setelah kelahiran bayi Intan berjalan penuh warna di rumah sakit. Kabar bahwa ia selamat dari kondisi kritis mulai menyebar, meski keluarga besar berusaha menutup rapat siapa yang sebenarnya menolongnya. Mereka khawatir nama keluarga tercoreng jika orang-orang tahu bahwa penyelamatnya adalah seorang pemuda gembel yang tidur di perantoko. Namun gosip selalu punya jalan. Beberapa perawat mulai berbisik, menyebut nama Ryan. Di warung Pak Ijo, para tukang ojek juga sudah mendengar kabar samar-samar bahwa ada pemuda jalanan yang berani mendonorkan darahnya untuk wanita kaya. Suara-suara itu semakin lama semakin mengalir ke telinga banyak orang. Di ruang rawat, Intan tetap bersikukuh ingin Ryan ada di sisinya. Setiap kali keluarga datang menjenguk, ia selalu menyebut nama pemuda itu.
Tanpa dia, aku tidak ada di sini, katanya berkali-kali. Kalimat itu membuat beberapa kerabat mulai resah. Wanita paruh baya yang sebelumnya mencibir Ryan, diam-diam mendekati Arya dan Dharma. Kalian tidak boleh membiarkan pemuda itu terlalu dekat. Nanti orang-orang mengira keluarga kita setara dengan gembel. Hati-hati, ini bisa jadi bahan gunjingan, bisiknya dengan tatapan tajam. Arya menghela napas, kepalanya berat menahan dua sisi. Satu sisi ia berhutang nyawa pada Ryan, sisi lain ia ditekan untuk menjaga gengsi keluarga. Ia hanya menjawab singkat, biar waktu yang membuktikan. Sementara itu, Ryan yang polos tidak menyadari betapa besar intrik yang berputar di sekelilingnya. Ia hanya tahu Intan sering memintanya datang, membantu mengambilkan air, atau sekadar menemani saat ia menyusui bayi. Ryan merasa ada keluarga baru yang menerima dirinya, meski hanya dalam lingkar kecil. Namun di luar kamar, bisikan iri semakin menguat. Ada yang mulai menyebut Ryan sebagai benalu, ada pula yang menduga ia sengaja mencari simpati untuk mendapat keuntungan. Ryan tidak mendengar semua itu secara langsung, tetapi tatapan-tatapan sinis mulai ia rasakan setiap kali melangkah di lorong rumah sakit. Hari ketiga setelah persalinan, sebuah kejadian tak terduga muncul. Seorang kerabat datang tergopoh-gopoh membawa kabar bahwa perhiasan milik Intan, sebuah gelang emas hadiah dari almarhum ibunya, hilang dari laci kamar rawat. Semua orang panik. Pencarian dilakukan di seluruh ruangan, tapi gelang itu tidak ditemukan. Beberapa mata langsung menoleh ke arah Ryan yang kebetulan baru saja masuk membawa buah tangan dari Pak Ijo. Tatapan sinis itu menusuk. Bukankah dia orang jalanan? Jangan-jangan dia yang mengambil. Bisik salah satu kerabat dengan nada tinggi. Ryan terdiam, wajahnya memucat. Ia memandang semua orang dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak pernah menyentuh apapun selain membantu Bu Intan, ucapnya dengan suara bergetar. Namun tuduhan sudah terlanjur meluncur. Beberapa orang mendesak agar ia digeledah. Satpam dipanggil, dan suasana semakin panas. Intan yang masih lemah mencoba menghentikan mereka. Jangan tuduh sembarangan. Ryan tidak mungkin melakukan itu. Aku percaya padanya. Suaranya tegas, meski tubuhnya bergetar. Kerabat yang lain tetap bersikeras. Kau terlalu lembek, Intan. Orang seperti dia bisa saja memanfaatkan situasi. Ryan menunduk. Dadanya sesak. Semua penghargaan yang ia dapat semalam kini seolah runtuh. Ia hampir berteriak membela diri, namun bibirnya keluh. Satpam sudah mendekat, bersiap memeriksa barang bawaannya. Tiba-tiba, perawat muda masuk terburu-buru. Di tangannya tergenggam sebuah gelang emas yang hilang. Maaf, kami menemukannya jatuh di bawah tempat tidur pasien. Mungkin terlepas saat pindah posisi, jelasnya. Ruangan mendadak hening. Semua wajah yang tadi menuduh berubah kaku. Beberapa menunduk malu, namun tak ada yang berani meminta maaf pada Ryan. Intan menatap mereka satu persatu, lalu berkata dingin, "Kalian lihat? Jangan lagi berani menyentuh nama Ryan dengan fitnah." Namun di balik diamnya, Ryan tahu luka itu sudah menancap dalam. Ia berjalan keluar, menahan air mata. Dunia seakan berkata bahwa meski ia menyelamatkan nyawa, di mata sebagian orang ia tetap hanya gembel yang bisa dicurigai kapan saja. Hari keempat, kondisi Intan semakin membaik. Ia mulai bisa berjalan pelan, dibantu perawat. Ryan sering mendampinginya, meski hanya dalam diam. Hubungan mereka makin erat, seperti kakak dengan adik. Namun justru kedekatan itu yang memicu amarah keluarga besar. Malam itu, saat Ryan duduk di lorong, Arya menghampirinya. Wajahnya tegang. "Ryan," katanya dengan nada berat, "aku menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Tapi kedekatanmu dengan Intan membuat keluarga resah. Kami tidak ingin orang salah paham." Ryan menatapnya, hatinya remuk. "Apakah salah kalau saya hanya ingin membantu? Saya tidak pernah punya niat lain." Arya menghela napas. "Aku tahu. Tapi dunia luar tidak akan melihat seperti itu. Mereka akan bilang kamu mencari keuntungan. Atau lebih buruk lagi, kamu ingin masuk ke keluarga ini. Demi kebaikan semua pihak, sebaiknya setelah Intan pulang, kamu menjauh." Kalimat itu menghantam Ryan keras. Seakan semua usahanya, semua darah yang ia berikan, tak berarti lagi. Ia menunduk, menahan gemetar di bibir. "Baik,
Jawabnya singkat. Arya menepuk bahunya, lalu pergi. Ryan tetap duduk di kursi, matanya kosong menatap lantai. Di dalam ruang rawat, suara tangis bayi terdengar. Namun bagi Ryan itu seperti jarak yang tak bisa lagi ia jangkau. Hari kelima, rumah sakit mengizinkan Intan pulang. Keluarga besar datang menjemput dengan iring-iringan mobil mewah. Di pelataran, wartawan mulai berdatangan karena kabar kelahiran cucu keluarga terpandang itu tersebar. Kamera berkilat, mikrofon diarahkan ke wajah Arya dan Dharma. Mereka tersenyum, menjawab pertanyaan dengan jawaban diplomatis. Tidak ada satupun yang menyebut nama Ryan. Semua seakan terhapus. Ryan berdiri jauh di sudut pelataran. Ia hanya melihat dari kejauhan, hatinya pedih. Namun tiba-tiba, Intan yang digendong kursi roda melihatnya. Dengan suara lantang, ia berseru, "Tunggu!" Semua mata menoleh. Intan menunjuk ke arah Ryan. "Dialah orang yang menyelamatkanku. Dialah yang rela mendonorkan darahnya di saat semua orang menolak. Tanpa dia, aku dan anakku tidak ada di sini." Kerumunan wartawan mendadak heboh. Kamera berputar, menyorot Ryan yang berdiri kaku dengan pakaian lusuhnya. Bisik-bisik bergemuruh. Beberapa kerabat panik, mencoba menutup mulut Intan, namun terlambat. Pengakuan itu sudah keluar di depan umum. Ryan terpaku, air matanya mengalir deras. Dunia yang selama ini membelakanginya, kini menatap langsung padanya. Bukan dengan hinaan, tapi dengan kagum dan tak percaya. Keesokan harinya, berita tentang pemuda gembel penyelamat ibu kaya memenuhi halaman media. Foto Ryan tersebar di koran dan televisi. Pahlawan jalanan. Begitu salah satu judul menulis. Di pasar, orang-orang yang dulu mengusirnya kini menatap dengan rasa bersalah. Anak-anak yang dulu takut padanya kini mendekat, menyapanya dengan senyum. Bahkan keluarganya yang dulu menolak kehadirannya, datang mencari, meminta maaf sambil menangis. Ryan hanya menatap mereka dengan hati yang campur aduk. Ia tidak pernah mencari semua ini. Ia hanya mengikuti kata hatinya malam itu. Namun Allah membalikan keadaan, dari kehinaan menjadi penghormatan. Intan tetap menjaga janjinya. Ia sering menghubungi Ryan, mengajaknya datang ke rumah, memperkenalkannya pada bayi yang ia sebut Anugerah. Arya dan Dharma pun akhirnya menyerah pada kenyataan, mengakui bahwa tanpa Ryan, nama keluarga mereka mungkin hanya tinggal berita duka. Ryan menatap langit sore di depan rumah sakit, tempat semua ini bermula. Ia tersenyum, meneteskan air mata haru. Kini ia bukan lagi gembel yang diremehkan. Ia adalah pemuda yang membuktikan bahwa harga diri manusia tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh ketulusan hati. Dan sejak hari itu, hidupnya tidak pernah sama lagi.